Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu, melanjutkan pertemuan kita, bisa bermuajahah via online. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing ya tentang sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia. Jadi manusia itu siapa ya? Manusia ya kita ini gitu ya. Jadi manusia ya saya sampeyan ini manusia. Terus gimana sumber daya manusia itu? Ya kita tentunya memiliki sumber daya ya. Tentunya di sini adalah kapabilitas kita sebagai manusia gitu loh. Jadi bukan hanya istilahnya hanya kalau istilahnya Madura noro odi hanya ikut hidup saja gitu loh. Tapi ya kita memang mengisi kehidupan ini dengan baik, dengan maslahah gitu ya. Nah, terkait dengan kompetensi di sini ada soft skill dan hard skill ya. Jadi kalau hard skill dulu, hard skill ini berarti kemampuan atau keterampilan yang hard itu keras ya. Jadi yang kelihatan, yang nampak gitu ya. Jadi contoh kalian umpamanya programmer, kalian bisa membuat program ya, maka itu adalah hard skill. Kalian bisa membuat sebuah desain, itu adalah hard skill. Kalian bisa membuat surat ya, itu hard skill ya. Terus gimana dengan soft skill ya? Soft skill tentunya alhamdulillah kita semua ada di lingkungan pesantren, jadi insya Allah soft skill ya secara tidak langsung sudah masuk ke dalam diri kita ya, tinggal diolah saja dan kita sadari bahwa kita memiliki soft skill tersebut ya. Contohnya adalah takdim ya, takdim yang sebenarnya ini ya, bukan takdim di depan saja ya, di belakang mentung ya. Di takdim ini soft skill ya, ketika di tempat kerja umpamanya kita sebagai pegawai tentunya ini sangat dibutuhkan ya. Takdim itu ya hormat ya, bukan tidak sama dengan menjilat ya. Jadi bukan terus bosnya sebagai penjilat ya, itu juga tidak bagus ya. Takdim benar-benar takdim ya. Terus tulus ya, ikhlas ya. Jadi mengabdi ya, jadi walaupun kerja ya kita niatkan mengabdi ya, itu juga soft skill ya. Terus ketika kita membuat program umpamanya ya, dibuat program yang sebaik mungkin, kemudian istilahnya memiliki etika yang bagus, tidak bohong ya, jadi benar-benar yang sesuai dengan itu, ini soft skill. Buat surat ya, semua orang bisa buat surat, tapi bagaimana surat yang baik ya, itu juga soft skill ya, soft skill. Semuanya surat ke resmi ya, surat ke kiai, surat ke tokoh agama, itu kan juga berbeda. Jadi soft skill, hard skill ini tentunya ini harus dimiliki oleh teman-teman semua. Baik nanti ketika teman-teman punya usaha sendiri, umpamanya jadi bos atau ikut orang lain jadi pegawai ya, ini harus dimiliki ya. Tapi semoga ya semuanya insya Allah nanti jadi bos semua ini, amin ya. Oke, saya share screen ya. Ini saya ada PowerPoint sedikit. Ya, jadi ini ada MSDM, ini adalah manajemen sumber daya manusia. Ya. Ini ya kalau kemarin ini tugasnya dari CMO ya, Chief Management Officer ya. Jadi yang mengurusi tentang sumber daya manusia.
Oke. Dia ada SDM ya. SDM ini apa? SDM itu ya pegawai yang siap ya, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi ya. Jadi organisasi apapun, baik organisasi itu profit atau non profit ya. Jadi teman-teman yang mungkin ikut kegiatan ya organisasi mahasiswa ya, ini sudah biasa ya melakukan gerakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadap yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya ya. Jadi harus memiliki kontribusi ketika kita mengikuti sebuah organisasi atau perusahaan ya. Jadi umpamanya nanti jadi pegawai umpamanya ya kontribusinya apa ya, masa jadi pegawai hanya datang absen terus ngopi-ngopi pulang absen lagi pulang, ini kan enggak gitu. Jadi apa yang kita berikan ke perusahaan kan begitu ya, saya kira itu juga akan dinilai nanti oleh atasan ya, seperti itu kalau jadi pegawai ya. Kalau jadi bos pimpinan ya nanti setelah ini dibahas juga. Oke, jadi kuncinya harus berkontribusi lah ya. Jadi berkontribusi, memberikan manfaatnya seperti itu. Oke, kemudian fungsinya ini ya dari sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Yang terakhir ya pemberhentian. Jadi gini, ketika kita ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tentunya kita memiliki namanya tupoksi ya. Ini saya kira banyak yang sudah tahu apa itu tupoksi ya. Jadi tugas, pokok, dan fungsi ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang di luar tupoksi kita. Itu istilahnya overlap ya. Overlap. Jadi contoh nih umpamanya Anda jadi sekretaris ya, jadi sekretaris. Ya, tentunya ya lakukan tupoksi sebagai sekretaris. Ya. Paham ya tupoksi ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang ngomong tupoksi. Ayo kalian kerja sesuai tupoksinya masing-masing. Terus kalian tidak tahu apa sih tupoksi itu kan juga. Maka istilah-istilah seperti ini juga ya, mungkin ya mulailah diikuti. Jadi maunya jadi sekretaris ya. Ya tentunya kan ya enggak perlu ngurusi keuangan. Ngurusi keuangan ya tupoksinya bendahara. Ya, sekretaris yang buat surat, menyiapkan hal-hal lainnya kan gitu. Ya, seperti itu ya. Terus ketika maunya kita istilahnya mungkin bendaharanya atau bagian keuangannya lelet umpamanya, terus gimana kita? Ya bisa saja, tapi dengan cara komunikasi ya, komunikasi dan juga atas izin dari pimpinan, menyampaikan ke pimpinan, oke, baru dilakukan itu komunikasi yang baik gitu loh ya. Jangan sampai ya enggak ada komunikasi terus kita istilahnya kita bantu itu juga hasilnya kurang bagus ya. Mungkin menurut kita mau membantu, tapi ini juga malah kalau miskomunikasi ya jadinya malah hancur semua juga gitu loh ya. Jadi mungkin yang kita bantu juga enggak salah paham juga nanti ya. Jadi kalau mau membantu itu ya harus baik dan benar, tujuannya baik, kemudian caranya benar gitu loh ya. Baik saja tidak cukup, harus benar, baik dan benar. Tujuannya baik, apa tujuannya? Membantu biar segera selesai ya. Benar, gimana benar? Sesuai dengan
SOP, standar operasional prosedurnya. SOP itu standar operasional prosedur. Ya artinya ya mau minta izin ke pimpinan, kemudian komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan, insya Allah akan baik dan benar. Ya, kalau umpamanya tujuannya baik membantu, tapi tidak benar ya tiba-tiba ngambil saja data keuangan itu dibuatlah umpamanya yang diselesaikan umpamanya, maka bisa jadi si bendahara tadi tidak menerima ya. Terus itu pun kalau diketahui pimpinan, ya pimpinan juga bukan malah terima kasih, tapi justru bisa marah juga karena tidak sesuai dengan tupoksi Anda. Anda bagian sekretaris kok ngerjakan keuangan begitu. Ya, maka ini harus benar-benar waspada lah, istilahnya mawas diri lah. Ya, karena itu nanti akan berhubungan pada yang namanya kondusivitas ya, lingkungan kerja. Ya, kalau sudah lingkungan kerja tidak kondusif ya sudah nggak enak kabeh gitu loh ya, nggak enak semua. Seperti kalian di UKM umpamanya ya, ketika kondusivitasnya di UKM tidak bagus ya, ada curiga sana sini ya sudah males mau ke UKM gitu loh ya, tidur aja di kamar begitu ya. Jadi ini juga berlaku di perusahaan di luar seperti itu ya, karena memang ya mirip-mirip ya, apalagi kalian di pesantren itu adalah miniatur masyarakat. Jadi kalau ya ini makanya saya itu luar biasa, kalau pesantren ini adalah istilahnya miniatur masyarakat ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana komunikasi, sosialisasi di sana semua itu loh ya. Dan kuncinya yang penting ya adalah selamat ya. Orang yang selamat tuh yang seperti apa ya, yang menjalankan sesuai tupoksinya sudah. Lega urusane ya jangan ini gitu loh, jangan dilakukan. Kalaupun pengen dilakukan ya harus sesuai prosedurnya begitu ya. Kalau Pak Ahlis alhamdulillah selama ini ya bekerja dari awal sampai sekarang ya, seperti yang sudah saya ceritakan di kelas sebelumnya, alhamdulillah itu yang saya pegang terus ya, sehingga ketika saya keluar dari perusahaan satu ke perusahaan lain umpamanya, atau ke instansi satu ke instansi lain, alhamdulillah tidak ada yang tersakiti ya, karena memang sesuai prosedur semua, prosesnya kita lakukan dengan baik semua. Enak ya, jadi di lingkungan kerja pun enak ya. Jadi seperti sebelumnya ya alhamdulillah enak lah ya, seperti kita di pesantren itu lah ya. Jadi kita wise, istilahnya wise ke semuanya, baik ke security ya, ke satpam itu, atau ke OB ya. Kalau di sebelumnya ada OB, office boy itu yang tukang bersih-bersih, kita berbuat baik semua ya kan, sama-sama manusia gitu loh. Kalaupun memang butuh bantuan mereka ya minta tolong dengan baik. Mas minta tolong belikan kopi umpamanya, ini uangnya, ya sudah kan gitu. Jadi jangan, nggak usah istilahnya ya fair lah ya gitu. Jadi cuma saya itu tak ingat-ingat itu ya, hampir saya itu nggak pernah saya itu nyuruh OB, nggak pernah saya itu. Iya, saya nggak pernah nyuruh yang OB itu, nggak pernah saya. Jadi memang lebih baik saya beli sendiri ya, turun beli sendiri seperti itu. Jarang sih saya, jarang sekali, nggak pernah kayaknya malah ya. Jadi ya walaupun itu tugas mereka, tapi selama saya masih bisa melakukan sendiri ya melakukan sendiri ya. Seperti di kampus sebelumnya umpamanya ya, karena saya juga lulusan di sana, maka yang senior yang sepuh itu ya dulunya dosen saya, guru saya gitu loh ya. Jadi ada dosen saya, senior saya, kemudian ada teman sejawat saya. Jadi waktu itu lulusan saya itu ada 4 orang yang kemudian direkrut jadi dosen, teman saya. Kemudian ada lagi yang baru, junior saya begitu di situ ya. Itu saya ke dosen saya, walaupun sekarang sudah jadi teman, mereka juga manggil saya Pak ya. Jadi walaupun mereka dulunya dosen saya, kalau waktu jadi mahasiswa ya dipanggil nama biasa, Klis gitu kan.
klis, iya klis, umpamanya seperti itu. Ya, ketika saya jadi mahasiswa, tapi ketika saya jadi dosen, ya, diundang Pak gitu ya. Pak Halis, ini Pak Halis, gitu. Ya, ya alhamdulillah luar biasa. Itu merupakan didikan bagi saya sebetulnya. Oh, berarti kita harus bisa menempatkan orang pada posisinya gitu. Saya pun ke mereka ya tetap takdim, tetap salim semua. Tetap salim semua. Ya, gimana? Memang guru saya gimana lagi? Gitu loh ya. Walaupun entah itu muslim atau non muslim, karena ya di kampus saya sebelumnya kan umum, jadi banyak juga yang non muslim gitu. Ya tidak masalah, salim saja. Kita hormat, mereka sudah mengajarkan sesuatu pada saya. Kalau di sini kan muslim semua. Ya. Dan alhamdulillah luar biasa, wallahu a'lam, itu diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Ya, jadi waktu itu mahasiswa rata-rata baik mahasiswa muslim atau non muslim, ya mereka ke saya juga salim. Gitu loh. Itu saya enggak minta disalim gitu loh, Ray. Salim semua gitu loh. Ya padahal itu ke dosen lain juga mereka enggak salim gitu loh. Maksudnya ke dosen lainnya yang bukan saya itu ya enggak salim mereka gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa ya apa yang kita berikan ya itu yang akan kita dapatkan. Ya, ketika kita berbuat baik, insya Allah ya hasilnya baik. Kalau kita berbuat tidak baik ya tidak baik gitu loh. Jadi di materi kali ini ya istilahnya jadikan diri Anda itu ya bersinar gitu loh. Bersinar baik dengan soft skill atau hard skill. Kalau hard skill insya Allah bisa dipelajari ya. Nanti kalian bisa umpamanya belum bisa tentang materi sesuatu ya kalian masih bisa umpamanya ambil kursus ya, short course ya, atau kursus singkat. Saya kira bisa. Ya, dan di semua perusahaan itu rata-rata masih ada training ya. Jadi sebelum kerja itu pasti ada training. Ya, training, kemudian uji coba 3 bulan sampai 5 bulan biasanya masih seperti itu. Jadi tidak langsung kerja. Gitu loh ya. Ya, cuman di sini yang paling penting soft skill ini juga penting gitu loh ya. Kalau soft skill ini enggak bisa dipelajari ya. Sehari, 2 hari, seminggu enggak bisa. Ini harus benar-benar tertanam pada diri kalian masing-masing. Gitu loh. Ya, jadi soft skill ini juga harus perlu diasah gitu loh ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah kalau saya lihat lulusan kakak kelas kalian itu ya hampir tidak ada yang nganggur ya, jadi semuanya ya sudah kerja semua ya. Kemarin kita tracer study itu tracing alumni rata-rata sudah kerja semua, baik itu usaha sendiri maupun jadi karyawan atau pegawai seperti itu. Oke ya, jadi di sini ada proses perencanaan ya. Jadi direncanakan. Jadi ketika kita bangun sebuah usaha, khususnya di technopreneurship ya, direncanakan ya, nanti. Makanya kemarin ada business plan itu direncanakan. Nanti butuh SDM berapa, butuh orang berapa gitu loh. Ya. Ini kalau mau dibangun betul-betul. Kalau memang belum punya karyawan ya Anda sendiri sebagai karyawannya begitu. Ya, kemudian diorganisir ya, Dan dibuat tupoksinya. Ya, masing-masing itu. Si A, tupoksinya si B, si C dan seterusnya harus ada tupoksinya. Ya, jangan ditinggal begitu saja ya, kemudian diberi pengarahan gitu loh. Jadi diberi pengarahan, setelah dikasih tahu tupoksinya dikasih pengarahan kerjanya, kemudian ada pengendalian. Jadi fungsi pengendalian ini ya termasuk pengawasan itu. Jadi ya, contoh umpamanya ini kalau ya zaman sekarang ini banyak sekali kerjaan online
Kerjaan online tuh banyak sekali. Jadi walaupun kantornya di Jakarta, sampean kerja di situ Bondo atau di kota lain itu sangat bisa, ya. Apalagi kalau freelance, itu sangat banyak sekali, gitu loh. Maka di sini ada fungsi pengendalian. Nah, contoh umpamanya digital marketing, ya. Digital marketing ini ya dikasih tupoksinya apa? Ya memasarkan produk umpamanya. Terserah, bisa e-commerce, bisa ke media sosial, bisa pakai media apapun. Ya, dikasih arahan. Ya, bisa dikasih arahan. Arahannya kalau online ya video. Ya, dikasih arahan. Udah, ini kamu masukkan di sini, di sini, di sini. Nah, kemudian gimana cara mengendalikannya? Ya, kan tidak di apa namanya? Tidak di iku enek arek cilik. Enak sing mangan, enak sing arek cilik. Gak kuat aku guyu gitu iki. Wah, arek-arek iki. Wah, iki lek Pak sobat Pak, kayak gitu emang Pak. Banyak. aku malah guyu gila, ora serius lah aku ngene iki. Iku ngolek mlebu YouTube yuk dicekal iku, dipotong harus itu. Santai Pak. Jangan terlalu serius juga Pak. Itu kalau ada anak kecil di video itu enggak boleh. Ya enggak masalah, tapi kamu gak kayak kelambi ya. Jadi guyu aku Nasir iki. Ponakane Nasir. Ponakmu anakmu Sir. Kowe libur 2 bulan deh anak Sir. Wah, Anaknya tuh. Kemarin udah nikah ya Pak, anaknya Pak. Oh, Anaknya. Walah. Ya. Oh, lanjutkan Pak Jarine. Ya, tak lanjutkan ya. Jadi nikahnya Pak, Nasir Pak. Ya, jadi seperti digital marketing yang saya ceritakan kemarin, itu kerjanya juga hanya sharing-sharing saja, share-share gitu aja. Terus gimana cara mengendalikannya? Ya mereka kita minta untuk membuat laporan. Ya itu per minggu. Jadi per minggu memberikan laporan ke manajemen gitu loh. Hasilnya apa saja, sudah di-sharing kemana saja, yang komunikasi siapa saja, yang tanya jawab siapa saja, yang deal siapa saja. Itu harus ada fungsi pengendalian ini gitu loh. Ya. Kemudian ada pengadaan, ya mungkin laptopnya kurang atau wifi-nya kurang cepat atau apa gitu kan. Pengembangan kompensasi ini juga ada istilahnya jenjang karir lah ya. Jadi ada jenjang karirnya, enggak itu terus seperti itu. Kemudian integrasi, ada pemeliharaan, ya maintenance ya, disiplin ya. Ya harus ada ini. Fungsi kedisiplinannya harus ada. Jadi maunya enggak apa istilahnya bolos umpamanya atau tidak memberikan laporan berapa kali. Ya ini harus ada SP1, SP2, SP3 harus ada jelas gitu loh, dan itu dilakukan di awal. Ya jadi ya kemudian ketika sudah ada itu pemberhentian. Ya kalau memang dia sudah tidak bisa memberikan kontribusi pada perusahaan, ya terpaksa mau tidak mau ya harus diberhentikan, tapi ada SOP-nya, jelas SOP-nya. Ya dan sebelum itu ada SP1, 2, 3, jangan asal gitu loh. Artinya jangan tiba-tiba memberhentikan orang lain seperti itu. Oke, ini ada ini bagannya seperti ini. Perencanaan, rekrutmen, seleksi, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan, ke prestasi kerja, kemudian promosi, PHK, selesai. Oke, ini saya tunjukkan ya, saya stop share dulu. Saya tunjukkan di Word saya. Oke. Ini adalah contoh dulu ketika saya rekrutmen ya, rekrutmen pegawai ya. Ini ada lowongan ini. Nah, ini lowongan seperti ini. Saya sempat buka LBB, Lembaga Bimbingan Belajar ya, ada 3 ini seperti ini, lowongan bagi pengajar.
ada ngaji, ada komputer for kids, matematika, bahasa Inggris dan seterusnya. Ini sasarannya seperti ini, ya. Kualifikasinya ini mahasiswa boleh S1, D3, minimal semester 5 sesuai jurusan. Ini aja yang ngirim itu banyak sekali, yang ngirim lamaran kerja ini, ya. Ini nomor saya lama, ini dulu, ini nomor saya dulu. Ini nomor telepon Flexi dulu, ini ada Flexi seperti ini. Dan banyak sekali gitu loh, ya. Banyak sekali yang ngelamar kerja. Artinya apa? Artinya ya, lebih banyak pelamar kerja daripada yang membuka lowongan kerja. Ya sebisa mungkin kalian ya bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya, buat usaha sendiri ya. Nanti bisa dianu ini. Ya, lowongan-lowongan itu saya kira banyak. Makanya kalau kalian nanti buka sebuah usaha khususnya di bidang technopreneurship, yang penting konsepnya dulu, idenya dulu, rencananya dulu. Makanya buat bisnis plan, biar apa? Biar ini lebih jelas. Kalau bisnis plan itu nanti lebih jelas, lebih terukur, terarah, sehingga kalian nanti juga tahu. Maka di situ ada analisis SWOT, dan analisis SWOT-nya kalian nanti akan tahu apa kekurangan kalian, apakah di desain, apakah di program, atau mungkin di keuangan. Ya itu ya kasihkan pada ahlinya, carikan pegawai, karyawan itu ya. Ini saya contohkan ya, ini salah satu sumber daya ya, manusia ya, struktur organisasi ini yang ada di NEC Training Center ya. Ini dulu salah satu tempat kerja saya ini. Di sini ada Pak Yudi direktur, kemudian saya sendiri ya, manajer pendidikan, manajer administrasi, pemasaran, keuangan. Nah, di sini di pendidikan ini ngurusi bagian instruktur ya, instruktur komputer ya, dan bidang umum, akademisi, bidang informasi. Nah, ini berarti butuh berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang memang kesehariannya ada di kantor, ngantor, pagi berangkat, sore pulang gitu ya. Jadi Pak Ali sudah pernah dulu pagi berangkat, sore pulang. Nah, terus sekarang ya di rumah saja. Nah, kemudian instruktur ini rata-rata ya freelance, ini rata-rata pengajarnya freelance. Oke, ini ketika saya kerja seperti ini. Kemudian saya buat sendiri. Ini di sini. Nah, ini ya. Saya buat sendiri. Nah, strukturnya seperti ini. Ini cuma ada saya, ini Alis Menazilin, ini direktur. Ini ada manajemen LBB, ada Diklat, ada Proedu. Nah, ini juga 4 orang, 1, 2, 3, 4. Strukturnya saya buat seperti ini. Gitu loh. Jadi ini SDM-nya ya. Ini sudah ada sudah bagiannya masing-masing. Ya, bagiannya masing-masing. Ada Mas Asrofi, Mas Yopi ini. Ini dulu saya ketika saya di Malang ini saya buka ini. Ya, saya enggak punya kantor. Saya buka ini enggak punya kantor. Jadi kantornya saya ini nunut. Ya. Waktu itu saya nunut di kantor saya sendiri ini. Ya, di yang ini tadi, di NEC ini tadi. Jadi kantor saya nunut di sini. Waktu itu di nih, nah, di Jalan Daryono ini. Ini adalah kursus komputer, training komputer. Nah, saya buka lembaga bimbingan belajar. Yang enggak tadi itu. Saya minta izin ke pimpinan saya mau buat lembaga bimbingan belajar karena saya tidak punya kantor. Saya juga di pesantren. Dulu saya kan juga di pesantren di Malang itu. Saya di pesantren sambil kuliah. Ya. Makanya ya, saya usaha buat itu. Saya izin, ternyata diperbolehkan. Ya sudah, saya pakai itu sebagai ini. Cuma ini kan
kalau lembaga bimbingan belajar ini kan belajarnya ke rumah-rumah kan, jadi instrukturnya atau gurunya yang ke rumah sana. Ini sudah mau selesai nih ternyata, tidak terasa ya. Jadi kita lanjutkan ya, kita lanjutkan diskusi kita di grup WA ya. Grup WA-nya jangan dibuat sepi ya, buat diskusi aja, tidak apa-apa, guyon-guyon tidak apa-apa. Oke, nanti kita diskusikan, nanti saya share materi-materi tadi, kita diskusikan lagi nanti ya, terutama tentang sumber daya manusia ya. Ini harus dipelajari soft skillnya ya. Tadi ada yang makan, ada yang ngomong, nah ini kan soft skillnya ini kurang ini, itu loh ya, harus dilatih ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang Mas Wildan Khaironi. Oke, ini saya jawab ya Mas Wildan ya. Jadi tentang manajemen SDM, ketika ada SDM yang berubah performa kerjanya dikarenakan ada beberapa hal, misal dia lebih tertarik bergabung pada perusahaan yang telah menawarinya, sedangkan dia masih memiliki kontrak dan kewajiban dengan perusahaan yang dia geluti saat ini. Sebagai direktur atau petinggi perusahaan, langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah dengan memecat dia dan mencari pegawai lain, atau mempertahankannya dengan konsekuensi masing-masing? Ya, kalau sebagai, berarti dari sisi pimpinan ya, kalau sebagai pimpinan ya langsung tabayun ya. Kalau kita ini kan ya langkah-langkah kita ya tabayun, ditanyakan ada apa, kenapa. Kalau memang dia layak dipertahankan ya dipertahankan ya. Terus ada perusahaan yang menawari dia ya, ini tawarannya seperti apa gitu loh. Kalau memang masih bisa kita handle ya sudah, kita handle. Umpamanya tentang gaji, perusahaan lain nawari gaji 5 juta umpamanya, ya sudah kasih itu aja, kasih juga gitu loh, dengan tawaran yang baik seperti itu ya. Bisa jadi ya, ini kalau orang sudah bukan tentang gaji, bisa jadi di perusahaan itu, jadi umpamanya perusahaan A mau ke perusahaan B, di perusahaan A ini sudah tidak, jadi di perusahaan ini sudah tidak kondusif, jadi dia sudah tidak nyaman bekerja di situ. Mau tidak mau dia ya keluar gitu loh ya. Jadi walaupun dikasih tawaran yang lebih banyak, biasanya tidak mau. Ya, dia sudah tidak nyaman kerja di perusahaan gitu loh. Ini kalau dari sisi bosnya atau pimpinan di situ. Nah, kalau umpamanya di sisi di sisi pegawainya ya, maunya sampean nih ya yang jadi pegawainya, ya jangan lakukan itu gitu loh ya. Kalau memang kalian sudah tidak kerasan ya resign saja, keluar, baru cari yang lain ya. Jadi jangan cari yang lain dulu baru sampean keluar, itu namanya hianat gitu loh. Itu hianat, istilahnya ya selingkuh. Loh. Nah, itu enggak bagus. Jadi ya ini alhamdulillah itu juga saya praktekkan waktu itu. Jadi ketika saya keluar dari kampus saya sebelumnya, di kampus yang di Malang itu, ya saya izin baik-baik, saya mau resign, mau mengundurkan diri, dan saya mau ke Situbondo, saya mau mengejar cinta gitu ya. Karena anak istri saya di Situbondo, saya di Malang, LDR nih, long distance relationship, nggak kuat saya itu ya. Jadi saya menikah 2011 ya, jadi dosen di Malang, anak istri ada di Situbondo. Kemudian 2011 2012 punya anak, terus saya masih bertahan 2013 2014, baru 2014 akhir itu saya memutuskan untuk pindah, karena juga ndak enak kabeh itu loh.
ternyata saya ini bukan orang yang tipe bisa LDR itu loh ya. Jadi bahaya kalau diterus-teruskan. Jadi akhirnya ya saya ini dengan baik-baik. Waktu itu saya ya karena di kampus saya juga terkenal sebagai pengusaha sebetulnya. Jadi waktu itu saya ditanya sama rektor saya, Pak Halis, ketika keluar dari kampus ini, Bapak masih ngajar sebagai dosen atau jadi pengusaha? Gitu kan. Ya saya jawab, wallahu a'lam Pak, gitu kan. Saya tidak tahu apakah nanti saya jadi dosen atau pengusaha. Yang jelas ya saya pengusaha jelas masih terus. Kalau dosen tidak tahu, karena saya sendiri juga tidak tahu mau ngajar di mana. Yang jelas saya ingin mengejar cinta, saya bilang begitu. Ya alhamdulillah rektornya paham, karena ternyata rektornya juga LDRan sama istrinya. Jadi dia jadi rektor di Malang, cuma anak istrinya di Blitar. Dia tiap minggu juga bolak-balik Malang Blitar, tapi Blitar kan ya dekat lah 2 jam. Saya hampir 5 jam kan Malang ke sini gitu loh. Ya, berapa biayanya Malang ke sini? Di total ya gajinya berapa? Ya habis di jalan ini gitu. Ya, itu kalau naik bis, kalau bawa mobil sendiri bensinnya berapa? PP Malang Situbondo itu 500. Bensinnya tok, ya kan berapa bayarannya kan gitu. Jadi alhamdulillah menyadari, akhirnya saya keluar. Data saya sebagai dosen masih di kampus lama. Gitu. Ketika saya keluar ya sudah, saya ya tetap menjalankan usaha saya. Jadi usaha kemudian ya dosennya baru saya nyari gitu loh. Nah, karena saya dosen, saya punya istilahnya ya sertifikat dosen lah ya. Jadi data dosen saya ini mau ditaruh di mana gitu loh. Jadi akhirnya ya sudah, saya yang paling pas ya Ibrahim ini, karena memang ya deket, kemudian juga pesantren. Ya sudah, saya bismillah sekalian mondok lagi. Ya nyampe lah di sini mondok lagi gitu loh ya. Ya karena saya sebagai dosen IT ya ditaruh di IT. Kalau seumpama saya di ininya dakwah, mungkin saya juga ditaruh di dakwah gitu. Jadi saya juga bismillah niat nyantri di sini gitu ya. Jadi waduh iki. Kalau kalian angkatannya di atas 2014 ya berarti kalian senior saya di sini sebagai santri gitu. Kalau di sebelum itu ya di bawah itu ya junior saya ya. Saya 2014, Oktober 2014 pindah ke Sukorejo ini. Ya, tapi itu sebelumnya saya sudah lepas dari sana. Jadi saya juga tidak mau umpamanya saya tidak ngelepas yang di Malang, saya nyari dulu. Nah, ini tidak boleh, hianat kan namanya. Hianat atau selingkuh kan ya. Yang sana belum diputus nyari dulu, nyari lagi gitu kan. Dapat yang lain baru diputus ya. Ini kan selingkuh, ini tidak bagus ini. Itu kalau menurut saya sih itu. Monggo Mas Wildan, mungkin ada yang mau disampaikan atau ingin tanggapi, silakan. Monggo. Monggo Mas Wildan atau yang lain, ada yang tanyakan, silakan. Di chat ada yang tanya itu Pak. Di mana apa? Di chat ya, saya nggak baca ini. Oh di chat. Mic saya rusak. Pak, saya ingin tanya, nanti fakultas itu membuka sebuah kursus bisa ya Pak? Maksudnya fakultas sih ya? Fakultas teknik ini maksudnya, Saintek ini. Saintek ya bisa saja. Jadi gini intinya, ini nanti hubungannya ada pada sertifikatnya gitu loh ya. Jadi umpamanya aku tak ngirim saya dulu. Jadi sertifikatnya jadi kalau fakultas, kalau memang cuma ngomong fakultas tok ya fakultas tok,
ya itu nanti ya sertifikatnya ya sertifikat bukan sertifikat kursus, karena untuk kursus itu harus namanya LKP. LKP itu lembaga kursus dan pelatihan, itu punya namanya NILEK itu nomor induk lembaga kursus, ya punya NILEK ya. Jadi tidak semua lembaga bisa mengadakan kursus. Kalau fakultas mengadakan kursus ya bisa-bisa saja, tapi sertifikatnya apakah diakui atau tidak kan begitu. Ya, kalau dia mau diakui maka fakultas ini harus bekerja sama dengan lembaga lain ya LKP itu. Ya, umpamanya Fakultas Saintek bekerja sama dengan Smart Training Center, lembaga punya saya seperti itu. Ya, nanti di sana sertifikatnya yang mengeluarkan saya, tapi supportnya ya support by fakultas begitu. Itu bisa kalau modelnya seperti itu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan SKPI kalau sampean mau bahas tentang itu, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi untuk lulusan sekarang itu harus punya namanya SKPI. Jadi selain ijazah itu ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu memang urusannya kampus. Ya sebaiknya kampus ini ya kerjasama dengan lembaga yang kompeten. Contoh umpamanya mau mengeluarkan sertifikat dari Microsoft ya harus kerjasama dengan Microsoft Academy ya untuk mengeluarkan sertifikat itu, atau umpamanya bisa kerjasama dengan Oracle Academy mengeluarkan sertifikat dari Oracle, atau pakai Google ya, Google Academy itu juga ada ya, pakai untuk Google begitu. Jadi itu jawaban saya terkait hal itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa nah ini? Oh, podo Imam Zarkasi. Imam. Nah, kemudian Pak saya mau nanya, saya sama teman belum pengalaman bidang usaha. Sudah pengalaman usaha Pak, sedangkan belum pengalaman. Masuk piye pertanyaanmu ki? Sir. Takon apa ki, Sir? Kayak pertanyaanmu yang mubeng-mubeng ya, Sir. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya Pak, kan saya sama teman-teman belum pengalaman di bidang usaha Pak. Kalau sampean kan sudah pengalaman di bidang usaha Pak, sedangkan belum pengalaman. Maksudnya piye, Sir? Ya ngomong, Sir. Iki pertanyaanmu muter-muter, Sir. Ini coba teman-teman suruh baca ini. Nah, apa pertanyaannya ini? Belum ada pertanyaannya ini. Oh. Ayo, langsung ngomong. Dibuka mic-nya, Mas Nasir. Ya tore. Yo, gimana? Monggo. Maksudnya gini, Pak. Ya. Kan saya sama teman-teman itu pengalaman di bidang bisnis itu, Pak. Terus. Kalau teman kan sudah pengalaman di bidang bisnis seperti apa katanya itu jual kerupuk apa itu, Pak. Ya, terus. Pertanyaanmu ya apa? Pertanyaannya apa? Yang mana pertanyaannya? Ya, ada hanya saya dan teman-teman bisa pengalaman di bidang bisnis itu, Pak. Bagaimana caranya begitu ya? Ya, untuk pengalaman ya harus dicoba. Makanya. Ya, ini kan salah satu kita belajar. Jadi pengalaman itu ada pengalaman yang gagal, ada pengalaman yang sukses. Itu semua dipelajari. Pengalaman yang gagal ya jangan sampai kegagalan itu Anda lakukan. Pengalaman yang sukses silakan diikuti kiat-kiat suksesnya. Beberapa kali saya sudah menyampaikan ya, banyak sekali pengalaman saya terkait itu. Yang gagal jangan ditiru, yang sukses silahkan ditiru. Begitu. Ya ini kan salah satu caranya. Jadi pengalaman itu tidak harus kita jalani sendiri. Contoh umpamanya saya jalan kaki di jalan ini umpamanya Ronglao, umpamanya di jalan sinilah depan pesantren umpamanya. Saya malam-malam jalan di situ. Contoh ini ya, ternyata saya jatuh kejeglong, di situ ada lubang gitu. Saya jatuh.
Kemudian saya bilang ke kalian, Rek, ya, jangan hati-hati jalan di depan pondok itu, ya, yang pas di depan itu ada lubang, kalian hati-hati lewat pinggir saja. Ya, itu kan pengalaman saya. Tapi pengalaman saya itu bisa jadi pembelajaran untuk kalian. Ketika kalian lewat di depan pondok, tentunya hati-hati. Oh, tadi Pak Ahlis bilang, ya, kemarin lewat sini kejeglong. Ya, berarti kan jangan sampai sampean kejeglong juga, kan begitu. Jadi pengalaman itu tidak harus dijalani sendiri gitu loh, ya. Jalan sendiri. Jadi bisa dari pengalaman orang lain, baik orang yang sukses atau yang gagal gitu loh. Buku banyak. Ya, buku-buku tentang biografi yang sukses-sukses itu banyak. Ya, baik yang internasional, nasional itu juga banyak. Bagaimana kisahnya Bill Gates, kisahnya siapa yang punya iPhone itu. Nah, itu juga banyak sekali gitu loh, ya, kisah-kisahnya itu. Ya, silakan dibaca sebagai pengalaman orang lain, sebagai pembelajaran kalian. Ya, itu loh. Itu. Cuman biasanya kalau anak muda itu dikasih tahu nggak percaya, biasanya ngono. Gitu loh. Sudah dikasih tahu di situ ada lubang, gak percaya, itu wis mesti lek arek enom wis ngono kuwi. Ndak percaya. Wis gak percaya aku jare Pak Alis enek lubang, wis tak jajil lah. Pas kejeglong jatuh di situ baru ngomong percaya. Waduh, bener katanya Pak Aklis, begitu mesti. Saya dulu juga begitu, ketika masih muda juga begitu. Dikasih tahu orang nggak percaya. Itu loh. Pas jatuh baru percaya. Ngerasakno dhewe, merasakan sendiri itu baru percaya. Gitu. Ya. Jadi makanya saya bilang ya silakan, kalau pengalaman saya mau kalian pakai silakan, terapkan silakan. Gitu loh. Ya, kalau apa namanya nggak dipakai ya silakan, resiko ditanggung penumpang. Ya, gitu. Ya, kalau mau lebih dalam lagi ya itu harus dibahas offline. Kalau online seperti ini saya juga belum berani menyampaikan karena banyak asumsi, nanti pasti akan terjadi perdebatan ambigu, pasti banyak sekali. Itulah, apalagi kalau sudah bahas lebih masuk lagi ya, tentang bank, tentang kredit, tentang macam-macam kartu-kartu itu ya, banyak sekali gitu. Oke, silakan kalau ada yang tanya lagi. Di chat tidak ada ya. Chat ini hanya aja ngopi yuk Pak, ngopi lah. Aku orang ngopi ya habis nih sudah. Ini ada 3 gelas tuh, 3 gelas nih. Ini gelas lagi, 3 gelas nih. Sudah habis nih, belum buat lagi. Belum buat maksudnya lagi. Itu kayaknya kalau membicarakan lewat online tuh gak cukup. Oh iya. Ya. Bagaimana kita ngopi bareng di mana gitu, Pak? Yo neng kene, neng omahku kene. Saya juga. Lockdown. Iya, saya mulai kapan tuh ya? Maret ya. Februari apa Maret itu ya. Terus saya di rumah saja, enggak kemana-mana saya. Ada yang tanya Pak di chat. Saya enggak kemana-mana mulai Februari atau Maret tuh ya. Yang pokoknya yang pengumuman pertama kali itu yang tentang corona ini saya hampir enggak kemana-mana, di sini saya. Makanya saya bisa ngelola YouTube saya itu 1,5 bulan. Bisa monetize. Bisa dicek YouTube saya itu. Bagaimana cara melihat peluang di daerah perkotaan untuk kita sebagai mahasiswa informatika, sedangkan banyak saingan yang lain, Bapak, solusinya? Ya, kalau peluang itu banyak sekali ya, di depan mata kita itu, sekitar itu banyak sekali. Makanya mau ngambil sebagai apa gitu loh. Ya kembali lagi ya dilihat apa istilahnya ya. Ya yang penting konsepnya dulu sih. Konsepnya dulu. Hanya ingin sebagai apa? Produsen
produsen berarti memproduksi barang, ya, berarti peluangnya melihat produknya, atau sebagai apa istilahnya itu ya penjual lah, sebagai penjual, menjualkan saja. Nah, menjual ini mau yang offline atau online atau dua-duanya gitu loh ya. Kalau sekarang sangat enak sekali gitu loh ya. Kalau saya termasuk salah satu yang tidak setuju dengan konsep dropship. Dropship itu saya tidak setuju dengan konsep dropship itu ya, karena barangnya bukan milik kita sih gitu. Ya. Ada sih ya gini sih, bisa saja, maksud saya gini, saya ulangi, saya tidak setuju dengan konsep dropship yang selama ini berjalan pada umumnya, wis itu ya, saya revisi ya ini. Wah, ini bisa bahaya ini. Jadi dropshipnya ya harus benar-benar dropship gitu loh. Dropship itu rata-rata yang menjual itu mengaku seolah-olah itu adalah barangnya, itu pas, mau itu bukan barang kita kok gitu loh. Biasanya kita jualan ya, ini jualan sepatu, jualan baju, barangnya dikirim dari Bandung ya gitu. Nah, itu punya siapa gitu loh. Enggak bisa ya. Kalau memang dropship ya harus benar-benar ngomong dropship gitu loh. Ini saya hanya menjualkan ya, hanya memasarkan, ini produknya milik si A dari Bandung kayak gitu. Ini kadang teman-teman itu banyak yang ngomong bahwa itu seolah-olah itu barang dia gitu loh. Itu yang saya kurang setuju konsepnya. Itu kalau dropship. Atau reseller itu ya, kalau reseller sudah bagus, reseller itu ya milik dia sendiri, memang sudah barangnya sudah dibayar. Ya bisa dilihat lagi lah konsep jualan yang pas itu. Ya kalau mau lihat peluang ya sudah, mau yang mana dulu? Ya mau jadi produsen atau apa istilahnya penjual. Kalau menjual online atau offline ya sudah, cari barangnya gitu loh. Kalau apa istilahnya, kalau mau main-main seperti itu istilahnya namanya adalah niche product, niche produk gitu ya. Niche product itu produknya itu harus unik ya, itu harus benar-benar ini, umpamanya contoh jualan baju anak-anak. Jualan baju anak-anak ini belum nice product, itu masih umum, masih global. Harus nice product, harus di breakdown lagi ke bawahnya lagi ya, harus yang begini. Jadi jualan produk anak-anak, umpamanya sepatu. Nah, sepatu anak-anak. Nah, jadi kalau masih produk baju anak-anak kan masih umum ya. Sepatu anak-anak ini juga masih umum sih. Harus yang lebih detail lagi, di breakdown lagi. Sepatu anak-anak yang apa? Umpamanya, oh sepatu anak-anak yang sekolah, umpamanya anak-anak usia sekolah, ya sudah ini. Jadi berarti produknya fashion, sepatu untuk anak-anak, untuk yang sekolah, usia sekolah, sudah itu ya, cari produknya itu loh ya. Nah, untuk produknya ini nanti apakah mau yang produk lokal ya atau impor gitu. Lokal ya cari Bandung, Jogja, Surabaya yang memang, atau di Jakarta, Tanah Abang itu ya. Surabaya ya Pasar Kapasan, atau Pusat Grosir Surabaya, PGS, sudah cari di sana, itu yang lokal. Kalau yang impor ya Cina, mana lagi? Cina, cari di sana. Kalian bisa cek di alibaba.com atau di apa kemarin lupa saya. Itu yang bisa diimpor ya. Alibaba.com itu banyak juga itu. Barangnya impor. Impor itu murah. Di sini dijual mahal.
Itu. Ya, kemarin saya sempat mengikuti seminar importer. Seminar importer ya. Makanya itu seharian itu. Itu. Tapi kalau mau jadi importer yang nyoba-nyoba ya bisa saja, silakan. Gitu. Ada lagi? Atau ada tanggapan? Siapa Mas Topik? Mungkin ada tanggapan, silakan. Terus kalian juga Gini Pak, ya gimana, monggo. gini Pak, permasalahannya gini Pak, kan di daerah sini kan perkotaan Pak. Kadang gini Pak, kebanyakan itu ingin menjatuhkan perusahaan kita gitu Pak, kebanyakan itu. Makanya cari kita itu ambil peluang bagaimana gitu. Sedangkan seandainya kita kan mendirikan suatu usaha seperti servis laptop ataupun yang lain dah Pak. Nah, terus ada yang buka juga Pak di pinggir kita, tapi jarak berapa meter buka. Nah, itu ingin merusakkan reputasi toko kita, itu harganya diturunkan. Nah, sampai murah, jadinya kan kita itu nggak ada pelanggan itu Pak. Ya. Sana lebih murah dari kita. Saya itu 100.000, bisa langsung 50.000 siap antar. Nah, bagaimana menanggapi peluang itu Pak? Ya. Nah, bagaimana cara kita itu biar lebih maju dari itu Pak? Ya, oke, terima kasih. Ini dijawab sama WAZN ini siapa ini? WAZN Suudon kamu pek jadi ini. Iya. Ya, apa namanya? Istilahnya benar juga jawaban ini ya, walaupun terlalu terang-terangan gitu loh ya. Ya, nanti artinya gini. Jadi kita itu tidak boleh ada prasangka buruk sebetulnya ke orang lain. Jadi kita harus husnudzon, harus prasangka baik gitu loh. Ya, mungkin dia sedang lebih butuh uang daripada kita gitu aja sudah, sehingga dia melakukan itu. Ya, yang penting kita ini jangan fokus di itunya. Ya, kita fokus pada usaha kita sendiri. Jadi fokus pada pengembangan usaha kita sendiri. Kalau dia mau menjatuhkan apa istilahnya, harga serendah apapun, tidak masalah, kita harus bertahan. Mamanya contoh punya sampean 100.000, ya sudah tidak masalah 100.000, tapi kualitasnya ditingkatkan, pelayanannya ditingkatkan, gitu loh. Tinggal kuat-kuatan ini, gitu loh. Mungkin pelayanannya baik, senyum, ramah, terus janjinya umpamanya seminggu selesai ya seminggu selesai. Ya, jadi kualitas pelayanannya, terus ininya juga rapi, ngembalikannya rapi, setelah itu bersih. Jadi umpamanya contoh nih, masuk kotor ya, selesai ya bersih gitu loh, sudah di cleaning semua kayak gitu. Ya itu yang akan nanti membedakan. Orang tidak akan melihat harga sudah. Kalau orang sudah cocok dengan kualitas pelayanan sampean ya, orang tidak melihat harga, biarkan ya. Nanti dia pasti akan jatuh sendiri, gitu loh. Jatuh sendiri nanti tidak kuat karena tidak bisa apa istilahnya operasional, membayar operasional seperti itu. Ya makanya, tapi ya ini juga sampean untuk buat harga juga jangan, artinya harus ngikuti pasar ya. Kalau memang pasarannya itu rata-rata 100.000, ya enggak masalah sih 100.000 gitu loh. Ya. Jadi harus ngikuti pasar juga. Tapi kalau rata-rata pasarnya itu 50.000, sampean ngasih 100.000, ya sampean yang salah berarti. Gitu loh. Ya, dilihat dulu pangsa pasarnya. Fokus di perbaikan sendiri, tidak usah fokus di yang lain. Seudon dihilangkan. Ya gitu. Monggo. Bukan seuzon Pak, emang realita di sini Pak, di Iya. di kota Pak. Ya, betul.
Maksud saya, entah itu benar atau tidak, biar itu yang urus Allah. Ya, kita nggak usah mikir itu, nggak usah fokus di yang lain gitu loh. Kita fokus di perbaikan diri kita sendiri. Ya, kayak gitu. Ya, kalau kita mikir ke sana malah jadi penyakit malah nanti itu. Ya, nanti kembalinya ke saya ngeruqyah pasti itu. Ya, jadi banyak orang sakit itu karena memikirkan orang lain. Ya, pikir diri sendiri itu lebih enak. Nah, gitu. Nggak masalah. Jadi fokus di pelayanannya. Tetap kalau itu ada saingannya berarti bagus. Kalau ada saingannya berarti bagus. Artinya di area itu, ya di area itu ada pangsa pasar untuk usaha tersebut, baik barang atau jasa ya. Berarti di situ ada pangsa pasarnya. Ya. Kalau tidak mau ada saingannya, ya jualan di alas baluran sana. Tidak ada saingannya sana, sendirian. Yang beli juga tidak ada gitu loh. Jelas itu ya. Itu justru saingan itu perlu juga, kita harus terima kasih, dan selain itu juga akan memicu kita gitu loh, akan memicu kita untuk lebih semangat kayak gitu. Ya, Mas Taufik di mana? Kota Jakarta ya? Jakarta ya? Bali, Pak. Di mana? Surabaya? Hah? Bali, Pak. Oh, di Bali. Bali, Pak. Bali bagus Bali ini. Wong paribasanya itu orang di Bali itu pokoknya bergerak saja dapat duit. Pokok enggak tidur aja. Di Bali itu enggak tidur aja dapat duit gitu loh. Pokok mau bergerak saja dapat duit. Itu loh. Di Bali itu. Banyak saya teman-teman di Bali itu. Kayak gitu. Pokok mau gerak ya dapat duit di Bali itu. Kayak gitu. Ya silakan. Ya. Terus ya itu tadi lah, dicoba yang sekiranya bisa ini. Ya bisa mungkin lebih banyak menghasilkan lah. Ya. Silakan, ada lagi mungkin mau tanya lagi. Ini kurang 3 menit nih, mati nih di sini. Sudah ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu nanti kita bisa lanjutkan diskusi di grup WA. Silakan digunakan aja jalurnya, enggak masalah. Ya. Kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.